Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Tim pemburu preman Polres Badung menciduk 5 tersangka yang kerap melakukan kejahatan jalanan. Menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2025, harga hewan kurban kambing di Kabupaten Gianyar melonjak naik. Produksi gerabah di Desa Kapal terus menurun, sehingga masa depan kerajinan ini menjadi suram dan terancam punah. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam lestari. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni, Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH menggelar Sarasehan 45 tahun Kalpataru. Sarasehan berlangsung di Kuta Badung pada hari Rabu lalu dan menghadirkan para pemenang Kalpataru dari tahun 1980 hingga 2024 untuk memberi inspirasi dan menularkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Menurut Rosa Vivin Ratnawati, Sekretaris Umum Kementerian Lingkungan Hidup, para pemenang Kalpataru tersebut memiliki pandangan dan pengalaman yang berbeda tentang lingkungan hidup serta menginspirasi banyak kalangan. Untuk menguatkan jejaring, memberikan inspirasi bahwa para pemenang Kalpataru itu punya sesuatu. Individu yang berbeda dari orang Indonesia lainnya. Menjaga lingkungan, terjun ke lumpur, nanam pohon, kemudian ada juga menjaga hutannya, kemudian bekerja dengan sampah, dan itu konsisten. 5 tahun mereka melakukan itu. Jadi kita bertemu di sini juga untuk kita mendengarkan inspirasi mereka. Kita semua percaya dari hal yang kecil, dari satu orang, dari satu kelompok, bisa kemudian menjadi lebih banyak dan menghijaukan Indonesia. Kalpataru adalah penghargaan dari pemerintah untuk individu atau kelompok yang berjasa dalam melestarikan lingkungan hidup. Sejak tahun 1980 hingga 2024, ada 428 pahlawan lingkungan yang meraih penghargaan ini. Kementerian Lingkungan Hidup akan terus melanjutkan penghargaan Kalpataru sebagai salah satu aksi untuk melestarikan lingkungan. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Kerajinan gerabah di Desa Kapal, Kabupaten Badung, belakangan ini makin kehilangan pamor. Produksi gerabah terus menurun sehingga masa depan kerajinan ini menjadi suram dan terancam punah. Salah satu penyebab menurunnya produksi gerabah di Desa Kapal akibat makin berkurang minat orang untuk menjadi perajin, khususnya anak-anak muda. Mereka cenderung memilih bekerja di bidang lain atau pergi merantau. Ketut Aksani, salah satu perajin di Desa Kapal, mengaku prihatin dengan kondisi ini. Ia khawatir jika tidak ada lagi perajin, produksi gerabah akan berhenti. Penerus kadang kita nggak punya penerus di sini. Kenapa itu, Bu? Mungkin karena anak-anak sekarang kan lain jurusannya ya, ke pariwisata, di dunia lain lah. Kalau kayak gini nih nggak mau, jarang yang mau anak-anak sekarang. Berapa persen, Bu, dampaknya kalau kurang tenaga kerja? 30% ya. Per hari kalau dari yang kecil tuh, kalau dari pagi mungkin sampai 600-700 paling kecil. Yang kecil? Ya. Ini biasanya jenisnya apa aja, Bu, bentuknya itu? Banyak, coblong paling kecil, caratan, pere, prasite, kayak gitu. Berarti ini untuk keperluan upacara, Bu, ya? Iya. Biasanya perajin di Desa Kapal bisa memproduksi ribuan gerabah setiap hari. Kini jumlahnya menurun drastis. Untuk gerabah ukuran kecil seperti coblong, caratan, atau payuk, dalam sehari perajin hanya mampu membuat sekitar 600 hingga 700 buah. Perajin berharap dukungan pemerintah dan dunia pendidikan untuk menanamkan kecintaan terhadap produk kerajinan lokal yang merupakan warisan turun-temurun. Kerajinan gerabah di Desa Kapal sangat terkenal. Kerajinan ini bukan hanya sekedar produk buatan tangan, namun juga warisan budaya.
Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Tahu telur asin menjadi salah satu kuliner yang disukai warga kota Denpasar. Kuliner ini antara lain bisa dibeli di sebuah kedai makan di daerah Padang Sambian. Makanan ini dibuat dari tahu yang dilumuri tepung, telur asin, dan beberapa bumbu lainnya. Tahu yang telah dilumuri adonan tersebut kemudian digoreng hingga renyah. Tahu telur asin kemudian disajikan bersama nasi dan sambal secukupnya. Di sini nih kan kebanyakan menunya divariasi di ikan. Sekarang mau coba ke tahu. Tahu ya. Iya. Mungkin apakah rasa ini yang ditawarkan seperti apa Mas Danias? Biar menonjol dan rasanya biar lebih baik lagi dan warungnya tambah rame. Ini telur asin ini memang telur asin pilihan ya Mas? Iya, pilihan. Tahunya dulu dipotong, habis itu dimasukkan di tepung sama telur, habis itu digoreng di minyak panas, habis itu dilelehkan mentega apa margarin, habis itu telurnya dimasukin, habis itu ditumis, habis itu dibumbuin biasanya pakai penyedap sama garam aja. Untuk tahunya crispy, terus ada gurih, asin, pedas, mantap. Dengan harga 23.000. Jadi pas Mak ya. Jadi ini Patut dicoba. Coba ini Mak jarang ya menemukan tahu bercampur. Iya, jarang. Paling biasanya tahu digoreng aja. Tapi ini rasanya unik banget. Jadi telur asinnya juga terasa Mak ya. Mantap. Tahu telur asin ini mempunyai cita rasa gurih dan pedas saat disantap. Satu porsi tahu telur asin dijual seharga Rp23.000. Setiap harinya warung ini dibuka dari jam 9 pagi hingga 10 malam. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Ayam betutu merupakan salah satu makanan khas Bali yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Racikan bumbu genap khas Bali menyebabkan rasa ayam betutu begitu khas dan pedas. Penjual menu nasi campur ayam betutu antara lain berlokasi di wilayah Denpasar Utara. Ayam betutu yang dijual di tempat ini dimasak dengan cara dipanggang sehingga mempunyai cita rasa yang khas. Satu porsi nasi campur ayam betutu lengkap dengan sayur, sate, kuah, dan sambal dijual seharga Rp13.000. Kalau di sini kita sajikan namanya ayam betutu panggang ya. Nah, kalau di tempat lain mungkin ada juga panggang atau juga enggak gitu, ayamnya dipanggang. Komplitnya itu menunya kita ayam betutu, ayam serolemo ya, sate ayam, sambalnya ini sambal kecicang yang enak juga tuh, enak juga. Pokoknya kita menyajikan semua yang terbaik. Menurut saya sih enak lah, semuanya tuh makanannya enak, untuk satenya, lawarnya, untuk nasinya tuh cukup enak. Di sini sambalnya sih yang beda, ada sambal becicang namanya, itu daun bongkot kalau di Bali, kalau di bahasa Indonesianya tuh combrang namanya. Ya itu dah yang beda untuk rasa sambalnya di sini. Selain ayam betutu, tempat ini juga menjual ayam serelemo, ayam barbeque, dan ayam geprek. Pengelola tempat makan ini juga menjual satu ekor ayam betutu seharga Rp80.000. Meski baru dibuka 3 bulan lalu, setiap harinya tempat makan sederhana ini selalu ramai pembeli. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Denpasar.